Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini aku akan membahas soal OSK Geografi tahun 2020 yang terbaru. Nomornya dicatat ya, nomor 21 sampai 30. Nah, pembahasan ini aku juga melampirkan trik-trik buat kalian ngerjain soal OSK itu dengan gampang dan mudah. Nah, pembahasannya sebagai berikut. Nomor 21. Soalnya adalah tsunami merupakan bencana sekunder dari kejadian primer yang berupa A. Erupsi gunung api, B. Longsor besar, C. Gempa bawah laut, D. Badai tengah laut, E. Gelombang pasang. Nah, kata kunci dari soal ini adalah tsunami merupakan bencana sekunder dari kejadian primer. Jadi, kejadian utama yang mengakibatkan tsunami ini tuh dipicu oleh apa? Kan banyak hal sih. Sebelumnya kita harus tahu apakah tsunami adalah rangkaian gelombang laut yang mampu menjalar dengan kecepatan hingga 900 km per jam, terutama diakibatkan oleh gempa bumi yang terjadi di dasar laut. Nah, ini ada kata kunci lagi ya, terutama diakibatkan gempa bumi yang terjadi di dasar laut. Terus penyebab tsunami ini kita harus tahu juga. Penyebab tsunami itu bisa dipicu karena tanah longsor di dasar laut, letusan gunung api dasar laut, atau akibat jatuhnya meteor, tapi jarang banget terjadi. Terus ini ada kata kuncinya lagi di sini. Tapi tsunami itu terutama disebabkan oleh gempa bumi di dasar laut. Berarti jawaban dari nomor 21 adalah yang C, gempa bawah laut, karena faktor utama yang mengakibatkan tsunami adalah gempa bawah laut. Kalau erupsi gunung api, longsor besar, badai tengah laut, gelombang pasang itu juga bisa memicu tsunami, tapi itu adalah pemicu sekunder. Yang pemicu primernya adalah gempa bawah laut. Next, soal nomor 22. Soalnya adalah pembentukan dan penyusunan struktur organisasi relawan tanggap darurat bencana merupakan salah satu bentuk mitigasi A. Struktural, B. Keorganisasian, C. Kegotong royongan, D. Kemasyarakatan, E. Non-struktural. Dari soal ini kita tuh bisa menyimpulkan sendirilah, bencana itu kan ada banyak jenis. Nah, di sini jenis-jenis bencana yang masuk itu struktural dan non-struktural. Berarti kayak B, C, dan D itu tuh nggak usah diperhatiin, kalian langsung silang aja di kanan kirinya, langsung kalian fokus ke jawaban A atau E, langsung ke bab mitigasi ya. Nah, ini jawabannya aku kasih dari acuan Perka BNPB nomor 4 tahun 2008 yang berisikan pedoman penyusunan bencana penanggulangan bencana. Nah, di sini tuh yang upaya mitigasi itu ada mitigasi pasif dan ada mitigasi aktif. Nah, mitigasi pasif itu bisa berupa peraturan perundang-undangan, pembuatan peta rawan, pembuatan pedoman, dan lain-lainnya. Terus kalau yang aktif itu pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan bahaya. Jadi itu langsung dipraktikkan secara langsung, penyuluhan, pemindahan, pelatihan dasar, pengawasan, perencanaan, pembuatan. Namun, kegiatan mitigasi ini ada kalanya bisa dikategorikan struktural dan non-struktural. Kalau non-struktural itu berupa peraturan, penyuluhan, pendidikan, dan kalau struktural itu berupa bangunan dan prasarana. Struktural itu bentuknya. Non-struktural itu kayak penyuluhan, peraturan, dan pendidikan. Kalau balik lagi ke soal pembentukan dan penyusunan struktur organisasi, itu berarti dia masuknya ke dalam bentuk mitigasi apa? Kan tadi disebutkan aktif, pasif, struktural, dan non-struktural. Aktif, pasif nggak ada tuh di situ. Berarti adanya yang struktural atau non-struktural. Berarti kalau penyusunan struktur organisasi, dia masuknya ke yang non-struktural. Selanjutnya, nomor 23. Nomor 23 itu soalnya ancaman bencana lahar panas hanya terdapat pada gunung api yang memiliki ciri berikut. A. Intrusi magmatik, B. Mar yang tererosi, C. Strato yang berkardia luas, D. Mar yang terkena patahan, E. Strato yang berdana kawah.
Ini materi soal kelas 10, jadi kalian kemungkinan jawab benar adalah 100%. Nah, kalian ini harus banyak referensi juga. Dari gunung api itu ngeluarin apa aja, ada lava, lahar, piroklastik. Nah, kalau lahar ini, lahar kalau dia lahar panas itu hanya terjadi pada gunung api yang memiliki danau kawah. Apabila volume air alam kawah cukup besar akan menjadi ancaman langsung saat terjadi letusan dan menumpahkan lumpur panas. Jadi itu jawabannya tuh yang strato berdanau. Nah, itu tuh aku ambil datanya dari buku Vulkanologi Survey of Indonesia FSI. Kalian bisa browsing buku itu. Terus nomor 24, lanjut. Jenis bencana hidrometeorologis yang punya luas wilayah ancaman paling luas adalah A. Kekeringan, B. Longsor, C. Banjir bandang, D. Banjir rob, E. Kebakaran. Dari 5 option ini semuanya termasuk bencana hidrometeorologis ya. Bencana hidrometeorologis itu bencana yang disebabkan oleh rusaknya sistem dalam siklus hidrologi sehingga memberi kestabilan kondisi iklim dan cadangan air di permukaan bumi. Kata kuncinya itu yang punya luas wilayah ancaman paling luas. Kalau kekeringan itu sifatnya kita ambil aja itu sifatnya global, regional atau lokal ya. Kalau kekeringan itu luas banget ya pastinya. Dia dipengaruhi oleh iklim dunia kan, angin, arah angin juga dia mempengaruhi. Terus kalau B, longsor itu pasti kejadian hanya di tempat tertentu, jadi nggak mungkin yang B. Yang C, banjir bandang juga sifatnya lokal, hanya daerah tertentu yang dilalui banjir yang dia terkena banjir bandang. Terus banjir rob itu ia bersifatnya regional, luas tapi itu hanya lokal di daerah yang mengalami penurunan subsiden tanah, kayak gitulah, hanya di daerah wilayah tertentu yang terjadi banjir rob yang dekat dengan laut. Kalau E, kebakaran itu fungsinya satu, mesti yang terkena itu daerah sekitarnya aja, banjir rob juga sekitarnya doang, longsor sekitarnya, banjir bandang sekitarnya. Kalau kekeringan itu bisa terjadi di luas banyak wilayah, sifatnya tuh sampai ke negara-negara lain karena ini sifatnya global. Kalau kekeringan itu angin kan bergerak tuh, angin itu bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah, kan melewati banyak negara. Jadi sifatnya berarti jawabannya adalah yang A, kekeringan. 25. Kebakaran lahan merupakan bencana lingkungan yang melanda kawasan gambut yang disebabkan oleh A. Kekeringan yang diakibatkan oleh El Nino, B. Sifat gambut yang mudah terbakar, C. Pembakaran lahan tak terkontrol, D. Adanya lapisan batu bara, E. Terbentuknya gas metana. Nah, ini nih kita ambil contoh aja kalau ada salah kayak gini kan. Kebakaran lahan yang sedang marak terjadi di Pulau Kalimantan, Sumatera, Riau, daerah itu kan yang lahan gambut kan teman-teman. Nah, kebakaran hutan ini pasti ada pemicunya. Kita ambil aja contoh di sana. Kebakaran hutan itu diakibatkan oleh apa sih? Nah, kebanyakan kebakaran hutan itu karena adanya pembukaan lahan. Jadi itu manusia, kalau kekeringan itu hanya berapa persen aja yang lahan, jadi itu bisa dipadamin. Kalau yang kebakaran yang diakibatkan oleh manusia, mereka serakah terus membakar semua hutan gambut untuk membuka lahan baru dengan cara mudah, murah, tanpa biaya, itu yang biasanya mengakibatkan kebakaran ya. Nah, ini kebakaran lahan, bencana lingkungan yang melanda kawasan gambut disebabkan oleh, jadi jawabannya pembakaran lahan tak terkontrol. Next, nomor 26, pengelolaan lahan rawan longsor berbasis masyarakat yang paling efektif dan efisien adalah di lahan longsor. A. Pembuatan teras untuk bidang olah, B. Ditanami pohon bernilai ekonomi, C. Dibuatkan saluran pembuangan air, D. Tanah dikeruk agar menjadi stabil, E. Pembuatan struktur penguat tebing. Nah, kalau ada
pembahasan tentang longsor ini kita ada metode ya, ada yang metode vegetatif, mekanik, dan kimiawi. Kita lihat yang itu sih. Kalau berbasis masyarakat yang paling efektif, yang ini tuh sifatnya tuh mensejahterakan masyarakat, berguna bagi banyak orang, bukan individu ya. Jadi jawabannya itu yang lebih berbasis masyarakat itu pembuatan teras untuk bidang olah. Jawabannya itu yang nomor 27. Bencana kabut asap dikategorikan sebagai bencana regional karena A. berdampak luas multisektoral, B. cakupan wilayah antar negara, C. kerugian berjangka panjang, D. kerusakan lingkungan sistematik, E. diakibatkan oleh iklim global. Ini aku ada data ya. Peristiwa kabut asap tahun 2015. Pada tahun 2015 ini 6 provinsi mengalami kebakaran hutan dan lahan. Sumsel, Jambi, Kalbar, Kalteng, Kalsel. Nah, dampak dari kabut asap ini sampai ke negara tetangga Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Berarti ini dampaknya tuh ke cakupan wilayah antar negara, yang B. Terus nomor 28 yaitu batuan beku yang terbentuk pada zona subduksi, umumnya jenis batuan beku A. asam, B. basa, C. intermediate, D. ultra basa, E. tidak ada jawaban yang benar. Batuan beku yang subduksi. Pada kata subduksi masih kita bayangin proses pembentukan gunung api ya, antara proses subduksi antara lempeng benua sama kerak samudra, atau lempeng benua dengan benua, tapi proses subduksi itu lebih ke tumbukan antara lempeng benua dengan lempeng samudra. Nah, di mana ini lempeng benua sama samudra ketika terjadi subduksi itu ada percampuran antara keduanya, di mana tuh lempeng benua itu sifatnya batuan asam, terus samudra itu basah. Kalau keduanya bertubuhkan, maka magma yang dihasilkan itu ada intermediate, jadi campuran antara basa dan asam. Jadi jawabannya adalah yang C, intermediate. Nomor 29 next. 29 itu batuan sedimen yang memiliki ukuran butir paling kasar. Nah, kita harus lihat skala Wentworth-nya. Ukuran dari yang paling halus sampai yang paling kasar. Berarti yang bersih. Kenapa bersih? Karena ukurannya itu lebih dari 256 dan fragmennya itu bongkah. Terus kalau batuannya membundar itu konglomerat. Nah, kalau menyudut itu berarti yang bersih. Terus next, soal terakhir nomor 30. Dalam skala Wentworth muncul lagi kan skala Wentworth, ukuran butir dari kerikil adalah, berarti kita buka ya ukuran batuan sedimen menurut skala Wentworth. Kerikil berarti ukurannya 64 sampai 4 mm. Berarti jawabannya adalah yang B, 4 sampai 64 mm. Nah, itulah pembahasan soal OSK nomor 21 sampai 30. Semoga bermanfaat buat kalian, dan buat kalian para pejuang OSK, OSN, OSP, selalu semangat karena usaha itu nggak pernah mengkhianati hasil. Jadi tuh kalian selalu berusaha, berlatih, belajar, mengerjakan banyak soal untuk melatih kemampuan kalian, skill kalian dalam mengerjakan soal. Terus semangat pokoknya. Sukses buat kalian dalam OSK Geografi, OSP, OSN, bahkan yang internasional. Terima kasih.